Yang pertama untuk pola kalimat 41. Malam ini tidak begitu lama kita belajar karena 5 bab doang, tapi pola kalimatnya nggak begitu banyak, nggak seperti ke pola kalimat N5 ya. Untuk bab 41 ini yaitu ada kata kerja T. Cuma kata kerja T doang, TK. Diikutin oleh pola kalimat yang pertama, kuremasenka. Yang kedua, morai masenka. Yang ketiga, kudasai masenka. Dan yang terakhir, itadakimasenka. Nah, yang keempat pola kalimat ini artinya yaitu bisakah atau bolehkah. Nah, dan dia pola kalimat ini kita ingin orang lain melakukan sesuatu untuk kita. Kita mengharapkan seseorang itu melakukan sesuatu, dia harus melakukan sesuatu untuk kita gitu. Contoh, misalnya saya minta seseorang untuk mengajarkan saya, apakah bisa mengajarkan saya cara pemakaian handphone? Berarti denwa no tsukai kata o osiemas diubah ke dalam bentuk T. Jadi osiete kudasaimasen ka? Nah, contoh yang lain misalnya, bolehkah membantu saya? Membantu, tetsudaimasu, diubah ke dalam bentuk kata kerja. Tetsudate kuremasen ka? Bolehkah bantu saya? Bolehkah memakan makanan ini? Kono tabemono o tabete moraimasen ka? Terserah ya. Yang penting terserah mau pakai apa. Artinya yaitu bisakah atau bolehkah. Inilah dia. Nanti kalau kalian kerja di Jepang, sering kalian mendengarkan ini ya. Pola kalimat ini ketika orang lain ingin kalian melakukan sesuatu untuk mereka. Baik itu mau mereka minta bantu ke kalian, pakai ini. Baik, paham? Kalau ada yang bertanya, silakan sebelum masuk ke bab 42. Saya berikan waktu, silakan. Silakan bertanya, perhatikan. Ada yang... Sensei. Hai, Ini Kevin. yang bedanya sama Temoi Deska itu apa Sensei? Kan Ya, kalau bolehkah juga itu kalau nggak salah itu ya. hai, temoi desu ka? Kata kerja te plus moi desu ka? Bolehkah? Bolehkah bertanya? Bolehkah saya membantu kamu? Sudah te. Hmm. Bedakan pola kalimat temo temoi desu ka? Moi itu udah kita pelajarin di bab sebelumnya. Temoi itu artinya itu bolehkah? Bolehkah melakukan sesuatu untuk saya? Bolehkah? Contohnya nih, kita misalnya bilang ke orang, bolehkah saya masuk? Hai temoi desu ka? Jadi kita yang meminta ke dia untuk apa namanya mengizinkan kita melakukan sesuatu. Tapi ini sama juga ini bolehkah? Tapi ini lebih sopan nih, lebih sopan dari temoi desu. Dan apa namanya di di Kaigo ya mereka lebih lebih sering pakai yang ini, yang pola kalimat te kuremasen ka, te mo moraimasen ka, kudasaimasen ka, atau itada kemasen. Kalau di Jepang, kalau di Kaigo khususnya ya, kalau misalnya mereka boleh kak, misalnya kan boleh kak minum non dei, jadi mereka cuma cuma bilang ini doang, itu artinya boleh. Boleh minum, non-dei, ah, gitu. Tidak mesti non-dei desu ka, tidak mesti kayak gitu. Non-dei, dan dia itu futsu, futsu, formal namanya futsu, biasa gitu. Nah, untuk sopannya ini dia, kuremasen ka, moraimasen ka, kudasaimasen ka, atau itadakimasen ka. Ini bentuk sopan.
Oke, Oke, Sensei, baik. oke. Sambil saya bagaimana? Oh, oke. Berarti masuk ke bab 42. Nah, untuk bab 42 saya jelaskan sampai ada dua rumus, baru nanti akan saya buka sesi bertanya. Untuk bab 42 ada namanya pola kalimat tameni. Tameni ini diikutin oleh kata kerja bentuk kamus plus tameni. Baru kata benda, di mana kata bendanya ditambahkan partikel no, baru tameni. Tameni artinya yaitu demi, terus karena, atau untuk. Contoh, saya berlari setiap pagi demi kesehatan. Berarti kesehatan dari sini kita translatekan kesehatan bahasa Jepangnya itu kenko. Berarti dia kata benda, baru diikuti oleh partikel no. Kenko no tameni mai asa wa shite imasu. Demi bekerja di Jepang, setiap hari belajar. Berarti nihon ni dari hatarakimasu diubah ke dalam bentuk kamus. Jadi nihon ni hataraku tame ni mainichi nihongo o benkyou shite imasu. Jadi demi, untuk, karena, ya, itu dia tamini, arti dari no tamini. Nah, untuk yang kedua ada juga namanya noni. Cuma bedanya noni ini sama tamini. Kalau tamini cuma dua ini doang yang mengikutinya. Kalau dia noni, banyak yang mengikutinya. Kata kerja kamus noni, kata sifat akhiran i noni, kata sifat akhiran na noni, dan kata benda plus na noni. Noni ini artinya banyak juga, yaitu satu untuk, yang kedua demi, yang ketiga meskipun, yang keempat artinya walaupun, dan terakhir artinya padahal. Saya berikan contoh, saya pakai kata sifat akhiran i, ya. Padahal dingin, menyalakan AC. Dingin dalam bahasa Jepang adalah samui, berarti samui no ni eakon o sukemas. Nah, apalagi meskipun cantik, Masra jahat, contoh. Meskipun cantik dari kirei nano ni Masra sanwa warui desu. Hidoi atau kejam atau buruk juga bisa ya hidoi. Jadi itulah dia no. Gampang sekali kan. Cuma saya khawatirnya kalian menghafal kosakata itu kayaknya masih belum konsisten. Itu aku takutkan. Baik, ada yang mau bertanya? Boleh saya berikan waktu. Silakan, ada yang bertanya. Saya berikan waktu. Berikan contoh, terserah mau pakai kata kerja apa di antara ini. Silakan, saya berikan. Silakan, silakan. Jangan malu-malu. Oke, kalau tidak ada, ya udah tidak masalah. Kita lanjut untuk pola kalimat 43. Nah, untuk pola kalimat 43 ini ada, kalau kalian kerja di Jepang pasti kalian sering mendengarkan pola kalimat ini. Yaitu ada tentang so des. So des ini artinya yaitu sepertinya.
sepertinya. Sepertinya ini mempunyai dua arti, yaitu yang pertama, sepertinya yang langsung dilihat sendiri. Yang kedua yaitu sepertinya tapi tidak dilihat dengan mata sendiri, ya. Nah, bagaimana yang mana membedakan mereka? Nah, untuk pengertian sodes artinya sepertinya yang bisa langsung dilihat, yaitu yang mengikutinya yaitu kata kerja mas, di mana masnya dihapus, tambahkan sodes. Yang kedua, kata sifat i-nya dihapus plus sodes. Kalau kata sifat na, na-nya dihapus plus sodes. Dan kata benda, sebentar, dan kata benda plus sodes. Saya berikan contoh. Ini artinya sepertinya, tapi langsung kita lihat, langsung di depan mata. Sepertinya akan turun hujan. Misalnya kita lagi di lapangan, kita lihat langit. Allah, amega furisodes. Kita lihat langit, sepertinya turun hujan. Dari furimas, masnya dihapus, tambahkan sodes. Amega furisodes. Nah, bagaimana rumus pembicara melihat, tidak melihat ya, tidak melihat langsung, yaitu kata kerja kamus. Kalau tadi kata kerja mas, masnya dicoret. Kalau ini dia kata kerja kamus plus sodes. Kata sifat akhiran i plus sodes. Kalau untuk kata sifatnya, nanya dihapus, tambahkan da sodes. Kalau dia kata benda, plus da, baru ditambahkan sodes. Nah, keterangan ya. Sodes ini artinya yaitu sepertinya atau katanya, tapi tidak langsung dilihat dengan mata sendiri, teman-teman. Tidak langsung dilihat dengan mata sendiri. Saya berikan contoh, katanya hujan akan turun. Berarti turun furimas, diubah ke dalam bentuk kamus jadi a- a- katanya dia cantik. Cantik Kireina, nanya dihapus jadi ditambahkan dah menjadi Kireida Sodes. Katanya Masra cantik. Masra sama Kireida Sodes. Jadi itu dia untuk Sodes atau seperti. Oke. Kalau kalian yang belajar di LPK pernah belajar di LPK pasti sudah mempelajari. Baik, ada yang mau bertanya, silakan. Saya berikan waktu. Dua. Baik, kalau nggak ada kita masuk ke nomor 44. Intinya adalah kalau kalian sudah paham si pola kalimat, baru nanti kalian buka ulang lagi rekaman dan hafal kosakata. Nah, untuk pola kalimat bab 44 ini, ada pola kalimat sugimas untuk bahasa Sepannya atau sugiru kalau bentuk kamusnya. Yang mengikutinya yaitu kata kerja bentuk mas, masnya dihapus, tambahkan sugimas atau sugiru. Yang kedua yaitu ada kata sifat akhiran i. I-nya dihapus plus sugimas.
Kalau untuk kata sifat nanya dihapus Sugimas. Kalau untuk kata sifat nanya dihapus plus Sugimas. Ya, Sugimas atau Sugiru ini artinya yaitu kebanyakan atau terlalu. Saya berikan contoh misalnya. Topi ini terlalu kecil untuk saya. Kono boshi wa watashi ni watashi ni wa chisasugimasu. Kecil, cisai. Cisai ini dihapus jadi cisa sugimasu. Bagaimana kalau misalnya untuk kata kerja sensei? Kita ambil kata kerjanya minum, yaitu nomimas, masnya dihapus, tambahkan sugimas. Tadi malam minum terlalu banyak minuman keras atau osake. Berarti yube osake o nomi sugimasta. Kenapa pakai tas yang padahal di sini tidak ada tas? Karena dia bilang tadi malam berarti sudah berlalu, sudah kejadian, makanya pakai tak. Oke? Nah, ini dia untuk pola kalimat sugimas. Nah, saya jelaskan untuk yang kedua, baru untuk saya buka sisi depan. Untuk yang kedua yaitu ada kata kerja mas, hanya khusus untuk mas. Selain mas tidak boleh. Masnya dihapus, tambahkan yasui des. Arti dari yasui ini artinya mudah atau mudah di. Kalau dia yasui des di kosakata artinya murah. Tapi ketika dia masuk ke pola kalimat, maka artinya berbeda. Jadi mudah atau mudah di. Contoh, hiragana ini mudah ditulis. Berarti hiragana wa kaki yasui desu. Mudah dimakan. Tabe yasui desu. Mudah menulis. Kaki yasui desu. Intinya adalah kata kerja mas, masnya dihapus, tambahkan yasui desu. Nah, untuk yang terakhir, kata kerja mas, masnya dihapus, tambahkan pola kalimat nikui desu. Keterangan nikui ini artinya sulit atau sulit di titik-titik. Contoh, kanji ini sulit dibaca. Kono kanji wa dari yomi mas, masnya dihapus, tambahkan nikui desu. Yomi nikui desu. Sulit diminum, nomi nikui desu. Sulit ditinggal, sumi nikui desu. Intinya adalah hafal kata kerja mas. Oke, baik. Silakan kalau ada yang mau bertanya, saya persilakan teman-teman. Gampang sekali. Yang penting adalah hafalan, menghafal. Berikan waktu yang banyak untuk menghafal ininya, kosakatanya gitu. Kalau nggak kayak gitu sih ya nggak bisa. Yakin sama saya nggak bisa. Oke, silakan. Oke, coba Yeti Sang, Yeti Rahayu Sang. Coba berikan satu aja kata kerja mas yang ada tahu deh. Apa kata kerja mas yang ditahu? Satu aja. Biar bisa buat pola kali ini. Satu aja kata kerja mas. Silakan. Yeti Sang. Untuk Yeti Sang, silakan. Silakan deh. Ada. Oke, baiklah. Mungkin kalian malu-malu kali ya. Ya, nggak jadi masalah. Mungkin ada juga itu kayak macam saya dulu ya kan. Saya lihat dulu sampai semua bab 50. Setelah itu karena saya sudah, oke, ternyata seperti ini ternyata. Baru saya pelajarin ulang dan sambil menghafal baru dapat ya. Nggak masalah.
Oke, baik. Baru kita masuk ke pola kalimat terakhir ya. 45 untuk malam ini. Ada istilah ini pola kalimat ba'aiwa. Kemarin saya sudah sempat membacakan ba'aiwa ya keadaannya. Nah, inilah dia. Ba'ai Sensei ini kan ha bukan ha dibaca tidak. Ini dibaca wa. Ini partikel ba'aiwa. Ba'aiwa ini diikutin oleh kata kerja kamus, kata kerja nai, kata kerja ta, kata sifat akhiran i, kata sifat akhiran na, dan kata benda ditambahkan partikel no baru ba'aiwa. Nah, ba'aiwa ini artinya yaitu jika. Kalau kalian ngomong jika dalam bahasa Jepang, ini dia rumusnya. Jika, yaitu kondisi atau situasi. Contoh, jika akan terlambat, tolong hubungi dulu. Berarti okureru baai wa sakini renraku shite kudasai. Terus yang kedua, jika hujan, acaranya dibatalkan. Ame no baai wa ibento wa jushi desu. Itu dia. Jika contoh yang lagi menggunakan apa kata sifat i contohnya. Jika murah ingin membeli. Jika murah ingin membeli HP. Berarti murah artinya yasui. Yasui baai wa kaitai desu. Ingin membelinya. Jadi itulah dia tentang baai. Nah, pola kalimat ke-45 baai. Udah selesai. Ya, selesai. Untuk pola kalimat terakhir nanti ini, tapi minggu depan baru kita bahas. Satu kali lagi pertemuan, maka eh ini bab 40 bab apa pola apa namanya? Level bahasa N4 dan N5 selesai. Ya, kemungkinan besar kontrak belajar di grup angkatan selesai juga karena udah masuk tahun ketiga ini. Udah berapa kali diulang, 5 kali kayaknya diulang. Dari nol sampai bab ini. Jadi mungkin bulan 8 terakhir kontrak belajar di grup angkatan. Karena sudah 5 atau 6 kali udah tim ulang belajarnya. Jadi untuk apa untuk grup ya udah tinggal segini lagi 15 peserta. Bayangkan dari ribuan orang. Tapi tidak jadi masalah untuk yang sungguh-sungguh ya itu dia yang sungguh-sungguh mah pasti bisa. Tapi kalau hanya ingin karena penasaran saja ya itu setidaknya tim sudah memberikan gambaran bahasa Jepang itu bagaimana dan secara tidak langsung kita juga sudah ini apa namanya eh, membantu kalian terhindar dari penipuan-penipuan yang mengatakan bayar segini nanti sampai lulus dan segala macam. Nah, ketika sudah paham bahasa Jepangnya, aduh ternyata susah sensei. Berarti kamu berpikir untuk membayar orang lebih mahal dengan iming-iming iya nanti diberangkatkan padahal tidak. Karena kenapa? Bahasa Jepang itu kalau kamu tidak tahu, yakin sama saya tidak akan bisa kerja di Jepang. Sampai di Jepang nantinya kalau dipaksakan ya itu tadi. Jadi bulan-bulanan di Jepang jadinya. Setidaknya dapatkan sertifikat. Kalau udah dapat sertifikat udah bisa kerja di Jepang. Walaupun nanti bahasanya kurang atau tidak paham sama sekali, kalau udah ada sertifikat pasti. Kalau udah sampai di Jepang pasti bisa berbahasa. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena waktu mendapatkan sertifikat itu, kita sudah menghafal semua pola kalimat dan kosakata. Ketika kita lulus, saya yakin ke saya, langsung pasti lupa semuanya. Saya juga dulu kayak gitu. Hari ini saya lulus, saya lihat, wih lulus saya ya 200 poin. Standar loh ya. Udah keluar dari ruang ujian, saya tidak tahu lagi apa artinya makan bahasa Jepang, nggak tahu lagi. Buyar semua, hilang semua.
Baru saya tahu ulang lagi bahasa Jepangnya ketika sudah sampai di Jepang. Baru ulang lagi, dibaca-baca nggak usah lagi dihafal, karena udah pernah menghafal. Jadi cepat dia mengingatnya kalau sudah pernah dihafal. Itulah dia bahasa Jepang ya. Baik teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, kita akhiri. Ada yang mau bertanya, silakan. Kalau nggak ada, kita akhiri. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Terakhir minggu depan untuk pola kalimat 46 sampai 50. Ada yang bertanya? Kalau nggak ada, ya kita akhiri. Saya mau makan. Di Jepang udah jam setengah 11 malam. Di Indonesia mungkin baru jam 9, setengah 9 kali. Ada? Nggak ada? Kalau ngasih contoh boleh Sensei. Boleh silakan. Pandisang. Hmm, jika nggak aruban aiwa, Hmm. tomodachi ni aitai desu. Hai, ini Indonesia Go. Jika ada waktu ingin Hmm. bertemu teman. Oke, bisa. Berarti dia membicarakan tentang situasi ya. Jika ada waktu, ketemu sama teman. Bisa. Mbak Aiwa. Namanya Mbak Aiwa. Saya baca dulu obrolan. Seperti itulah kira-kira ya. Arigato sensei. Alamak, si Ah Veronica. ya, arigato. Saya kira bertanya. Oke, baik. Nah, jadi begitulah dia ya, izin keluar grup sensei. Oke, silakan. Bagi yang udah selesai, kita udah selesai. Sampai ketemu di pertemuan terakhir untuk JFT ya, untuk JFT bab 1 sampai bab 50 sekali lagi minggu depan. Saya berharap semoga bermanfaat untuk kalian teman-teman ya. Oke, Oscar sama Desta, Mata, Raisu. Oskare sama desu.